Aku nggak mulai, aku mau nunggu mukanya pada muncul dulu. Ayo, mana nih Rini? Aku tahu ini Florentino Victorio. Ini nggak asing nih kayaknya buat aku ya. Yang lain mana nih? Masa kita bertiga doang? Biasanya on cam nggak nih? Yang lain? Gimana Yobel sama ini ngomong aja nggak apa-apa ngomong aja. Iya Ci, tapi yang lain kadang malu-malu apalagi kalau pembicara dari luar. Wah nggak boleh kalau sama aku nggak boleh malu-malu. Aku panggilin dulu kalau gitu satu-satu. Rini, mana Rini? Halo Rini. Hai, selamat datang Friska. Mana nih? Wah, ini langsung on cam nih. Ya, off cam lagi. Ya ampun. Oke. Aku lagi mau nunggu yang lain on cam. Gabriel. Ayo guys, mana Cia, Rian, Cia, Rian. Ini siapa nih? Cesare. Manggilnya gimana ya? Cesar. Cesar ya berarti. Hai, kita manggil kamu, aku manggil kamu apa? Cesar. Eh, Cesar aja, Ci. Salam kenal juga, aku masih baru juga nih di Home Manado nih. Oh, Salam kenal selamat semuanya. selamat datang. On cam terus ya. Aku cari dulu yang lain. Mana nih? Desire ya. Kok Desire ya? Desire Evangelista. Mana? Cia. Wah, cantik kayak gini kenapa nggak on cam sayang? On cam. Mana lagi yang lain nih? Friska Iriani. Mana? Putri Engka. Mana nih aku lagi cari-cari. Ah, ini dia. Kalau ini mah aku aja selapangan sama dia waktu itu main badminton. Ini tidak asing. Yang lain lagi nih. Aku lagi nunggu yang lain on cam lagi ya. Rian, mana Rian? Nggak ada ya. Maaf off cam Ci, jaringan wifi di kos lagi jelek. Ya udah nggak apa-apa kalau gara-gara itu. Jangan malu-malu ya nih yang cantik-cantik. Mita, nih. Wah, ada yang keluar. Jangan-jangan gara-gara Cici suruh dia on cam lagi. Enggak ya. Valencia. Nah, Mita, Friska, Cia, Rian. Siapa lagi nih? Putri, Rini. Oke lah. Yang udah on cam, boleh on cam. Yang belum on cam, nanti jangan kaget kalau tiba-tiba ada quiz di tengah-tengah. Wah, nggak ada bercanda. Ada. Ini cantik-cantik pada nggak mau on cam nih. Halo Esther, panggilannya apa? Aster atau Esther? Aster, pakai A. Oh, pakai A, iya, iya. Oke, oke. Aku sharing singkat aja. Aku lebih pengen kalian juga sharing ke aku. Kalau mau tanya apapun silahkan. Tahu nggak, buat Komsel Home Manado, aku tuh sampai minta orang Manado translatein lagu hari ini nanti dan selamanya ke bahasa Manado. Tahu nggak? Nanti aku mau nyanyiin pokoknya setelah ini. Aku pengen banget nyanyi lagu itu. Aku udah tunggu-tunggu loh. Aku udah tunggu-tunggu. Waktu itu kan siapa yang ini apa tektokan sama aku buat tanggal tanggal aku khotbah. Aku Ci, aku. Waktu kamu minta aku khotbah di Home Manado, hari yang sama aku langsung kan di Rehoboth ada kawan gua bermasmur. Aku langsung minta ketuanya tolong translatein lagu aku, dua lagu. Jadi aku udah punya lagu hari ini nanti dan selamanya pakai bahasa Manado sama lagu ku bersyukur, deng bersyukur. Lagu itu juga aku udah belajar. Cuman aku nggak bisa kayak nyanyi lagu itu ya sendirian doh. Oke, aku mau sharing singkat malam hari ini. Judulnya adalah nanti apa judulnya ya? Nanti kita bersyukur ya. Nanti aku akan bersyukur gitu. Em, Banyak hal yang terjadi di hidup aku 3 tahun belakangan ini yang mungkin juga kalian tahu semua. Dan bersyukurnya banyak kejadian-kejadian yang tadinya aku bilang kenapa Tuhan ini terjadi, tapi ternyata belakangan semakin aku mencintai Tuhan, semakin aku dewasa juga, aku jadi makin yakin kalau ini pasti rencana Tuhan yang ada di dalam hidup aku. Dan begitu juga buat teman-teman semua. Pasti banyak banget
di teman-teman semua kejadian-kejadian yang tadinya nggak bersyukur, sekarang jadi untung aja, untung aja, untung aja, jadi kayak gitu. Aku pengen teman-teman jawab pertanyaan aku. Gak usah cepet-cepet, jawab aja. Dan aku pasti nunjuk orang sih. Kalian pernah nggak, aku kasih waktu ya untuk kalian berpikir. Kalian pernah nggak sih ada di satu momen di mana kalian mikir gini, aduh, untung aja Tuhan jagain gue. Atau, aduh, bayangin aja kalau nggak ada Tuhan. Udah nggak ngerti deh. Bersyukur banget, untung Tuhan masih masih ngelindungin aku, Tuhan tuh masih jagain aku, aduh untung aja. Nah sampai kayak aduh untung aja. Nah itu dia, pernah nggak kamu ada di kondisi itu? Aku coba cari korban, nggak korban lah ya. Udah siap belum? Kita dari WL-nya dulu kali ya, Yobel dulu nih. Ini anyway kita tuh beda berapa jam aku nggak tahu. Di aku jam setengah 12, di kalian jam berapa? Setengah 12 malam di aku. Aku soalnya tinggal di Melbourne. Lanjut ya. Coba Yobel, pernah nggak kamu merasa kayak di satu masa di mana kamu ngomong, duh untung aja, bersyukur banget, untung aja. Tuhan masih jagain aku, untung aja gitu. Pernah nggak Yobel? Di momen Pernah, apa? pernah sih. Di momen apa tuh? Kalau boleh tahu. Hmm, mungkin untuk orang lain kayaknya agak receh sih, tapi agak hebat juga sih menurut aku. Beberapa minggu lalu aku kan tinggal di Tomohon. Tomohon itu dari Tomohon ke Manado itu sekitaran 40 menit lah kalau dengan motor. Terus itu Hmm. kan perjalanannya belok-belok kan. Aku ke Manado itu untuk memenuhi jadwal aku sebagai worship leader di salah satu gereja. Dan pada saat itu memang lagi musim hujan. Dan luar biasanya itu aku dari Tomohon ke Manado, cuaca udah mendung, tapi begitu nanti hujannya itu deras banget itu pas aku udah sampai. Emang baru matiin motor, masuk gereja langsung hujan deras. Padahal kalau apa ya, kalau dipikir-pikir, kalau bukan karena penyertaan Tuhan mungkin udah basah kuyup mungkin udah di jalan kayaknya. Nggak bisa WL kah? Mungkin itu sih. Jadi ya Hmm, bersyukurlah, walaupun mungkin kayak hal yang kecil. itu nggak receh. Itu nggak receh. Nggak ada yang receh, tenang. Lanjut. Oke, thank you ya Yobel. Kita pindah ke Desire. Panggilannya apa nih Desire? Des. Des aja, Ci. Oh, Des aja. Kamu bisa cerita nggak? Apa sih yang kamu kayak untung aja gitu? Banyak hal sih, Ci. Termasuk ya eh, kalau kuliah, jurusan. Untung Kuliah nggak jurusan lanjut. Ya, gimana? Kuliah jurusan apa kamu? teknik sipil, Ci. Oh, teknik sipil. Terus ceritanya gimana? Kamu Ya, bersyukur. bersyukur karena memang dari awal nggak mau di teknik karena desakan orang tua sehingga masuk teknik sipil. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, aku sadar mungkin itu juga salah satu proses Tuhan di mana dilatih aku kayak mengedit, mendesain gitu sih. Hmm. Oke, thank you. Panggilannya apa? Des aja sih. Des aja. Oke, thank you, Ya. Des. Oke, yang nanti korban-korban lainnya mungkin nanti atau tidak ya. Jadi tahan dulu. Aku tuh melewati banyak hal di hidup aku. Kejadian-kejadian yang menurut aku, aduh ini enak banget sih gitu. Salah satunya adalah aku kena gangguan mental di tahun 2021. Eh, iya 2021. Aku kena depresi di tahun itu. Waktu itu aku bilang gini, kenapa ya Tuhan kok kayak gini? Kok kayak gini ya Tuhan? Aku nanya terus, kenapa ya Tuhan kayak gini? Tapi waktu kejadian-kejadian yang gak enak itu terjadi, aku tuh keep in touch terus sama Tuhan. Walaupun tetap curiga banget, tetap sedih banget, tetap kayak, ini Tuhan udah diajak, Fadil udah doa terus kok Tuhan nggak nggak mampir-mampir ya gitu. Kok kayak gini ya Tuhan gitu. Sampai akhirnya, thankfully-nya teman-teman, ternyata di bulan 2022
sambil aku nulis buku juga berselancar di lautan depresi kalau teman-teman tahu, dan kalau teman-teman nggak tahu dan mau bukunya dan butuh, ngomong aja sama aku kirim bukunya di Jakarta. Aku bisa mensyukuri semua yang kejadian-kejadian yang terjadi di hidup aku, sampai aku bisa nulis buku, bisa nulis lagu, sampai sekarang bisa ada album terbaru hari ini, nanti, dan selamanya gitu. Itu kan nggak mungkin kalau nggak bersyukur gitu. Tapi memang dalam masa-masa nggak enak itu, teman-teman, aku tuh bisa loh ngarang lagu yang ku bersyukur dan bersyukur. Itu aku ngarang lagu waktu aku nggak bisa bersyukur. Jadi kayak aku memaksakan diri aku untuk bersyukur. Karena aku tahu suatu saat nanti aku bisa bersyukur. Hari ini aku cukup bersyukur karena kehadiran Tuhan. Suatu saat nanti aku bersyukur karena aku ngerti kalau ini berkat dari Tuhan. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Berjalannya waktu, hidup mungkin gak semakin mudah gitu. Walaupun aku udah kelar depresinya, puji Tuhan, tapi ternyata hidup gak semakin mudah. Bahkan bisa lebih sulit dibandingkan waktu itu. Tapi karena ada kejadian itu, teman-teman, aku makin kuat. Jadi bukan makin mudah hidupnya. Hidup makin sulit, tapi aku makin kuat. Berjalannya waktu sampailah di hari dimana aku tuh udah kayak pelan-pelan kembali. Dulu kan aku bisa sampai nggak bisa pelayanan, sampai aku tuh memory loss, lupa banyak hal, terus sampai nggak produktif, nggak bisa kerja. Aku yang tadinya penulis buku, pengkhotbah, mentor, kerja yang benar-benar produktif, gara-gara sakit, aku benar-benar kehilangan semua. Tapi lambat laun, pelan-pelan ternyata balik lagi. Semangatnya balik. Sampailah akhirnya di mana aku memilih, dan papa aku juga memilih untuk mengirim aku ke Melbourne, ke sini, untuk lanjutin studi aku di sini. Aku kan sama papa aku kayak pacaran, kalau teman-teman sering dengar papa aku khotbah ya. Dia suka bilang, kalau Stephen Erastus itu pasti jarang banget disebutin. Tapi kalau Stefani Mutilalanya, aku, mutiaranya bisa, aduh, dia bisa nangisin anak STT Kumene sambil bilang, saya inget Stefani gitu. Berarti kan, aku nih ceritanya, aku tuh deket banget sama papa aku. Kalau koko aku deket banget sama mama aku. Tapi kita sama-sama deket berempat. Sampai akhirnya aku entah kenapa, ada apa nggak tahu, kok aku milih ya, dan semangat banget buat datang ke sini, ke Melbourne, dan pisah sama papa aku dan keluarga aku, dan aku nggak ngajar lagi, kegiatan aku ganti semua, gereja juga nggak ke Rehoboth jadinya, jadi semuanya ganti, adaptasi lagi. Hamin satu sebelum aku terbang ke Melbourne, aku malah marah sama Tuhan. Bukan marah ya, tapi bingung. Bukan marah sama Tuhan, lebih ke arah marah sama diri aku sendiri. Di situ ada temen aku, karena waktu aku mau terbang ke Melbourne itu, papa mama aku udah keburu ada di luar kota. Jadi aku ditemenin sama temen aku, namanya Marla, sahabat aku. Aku bilang, aku tiba-tiba nangis gitu, di kamar, inget banget. Aku bilang gini, coba ya Mar, coba ya, aku ngomong ke temen aku. Coba aja aku nggak pilih A. Coba aja aku nggak jalan ke B. Coba aja waktu itu aku nggak buat C. Coba aja kalau waktu itu kejadiannya nggak kayak D. Harusnya aku nggak kayak gini. Aku menyesali setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Bayangkan, ini aku menyesal setelah aku udah nulis lagu Ku bersyukur dan bersyukur. Udah ada di titik rendahku, buku udah keluar. Aku ngomong gitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa waktu itu aku buat ini? Kenapa waktu itu aku buat itu? Kenapa waktu itu aku buat C? Aku menyesali hidup aku yang lalu. Aku kesel kenapa aku depresi. Jadi kadang-kadang teman-teman, banyak hal sih yang bikin kita bersyukur. Tapi beberapa hal itu bisa distract kita sampai kita nggak bisa ngerti rencana Tuhan. Sampai kita bisa bilang, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya bisa kayak gini? Kenapa ya jalannya Fani harus di sini?
Aku tuh nggak suka tinggal di sini. Melbourne ini kata orang kayak gini, aduh semua orang pengen banget jadi kayak Cifani bisa sekolah di luar negeri. Bayangin aja gelar Cifani udah master teologi, sekarang master of arts, nanti doktor teologi, lanjutin lagi master psikologi. Orang kayak, wah Fani gini gitu. Oke, aku bersyukur banget gitu, bersyukur gitu. Tapi kayaknya bukan ini deh yang bikin aku happy. Pada saat itu aku bener-bener bilang sama Tuhan, coba aja waktu itu Fani nggak depresi ya. Rasa-rasa bersyukurnya itu hilang. Rasa-rasa aku tahu itu berkat Tuhan mendadak nggak ada gitu. Sampai akhirnya keluarlah satu lagu. Hari ini, nanti, dan selamanya. Itu gara-gara aku marah sama Tuhan. Karena aku bilang, Tuhan, kenapa Fani harus lewatin ini? Kenapa Fani harus hidup sendiri lagi? Kenapa Fani harus tinggal di luar negeri? Coba waktu itu Fani gak depresi. Coba waktu itu Fani jalannya gak kayak gini. Fani sekarang udah masih di Jakarta. Fani, wah semuanya, wah betul keluar semua penyesalan-penyesalannya. Tapi Tuhan bilang, Fani, bukankah ini perjalananku? Ini bukan perjalanan kamu. Siapa bilang ini buruk? Siapa bilang ini buruk? Gak ada yang bilang ini buruk. Kamu yang bilang ini buruk. Kalau ini rencanaku, ini gak mungkin gak baik untuk kamu. Kenapa kamu ini perjalananmu? Mau sampai aku minta kamu masuk ke dapur api, kalau itu perjalananku, dan itu kehendakku, gak ada satupun hal yang harusnya kamu sesali. Wah. Makanya dari situ aku ngarang lagu, setiap hari adalah harimu. Nah, dari situ teman-teman. Karena aku janji, waktu aku bilang, ini perjalananmu, berarti setiap waktu hidup aku tuh milik Tuhan. Berjalannya waktu, aku makin teguh. Oh, ternyata nggak boleh nih ada yang aku seselin gitu. Berjalan-jalan terus, akhirnya aku di sini. Sampai aku di sini, aku didatengin. Ini lagi, aku sharing ya teman-teman. Habis ini kalau teman-teman mau sharing, boleh. Ini interaktif aja, teman-teman boleh nanya aku. Kayak teman-teman dengerin aja aku sharing gitu ya, kayak sharing malam gitu. Jangan tegang-tegang teman-teman. Mukanya tegang banget nih kayaknya ya. Terus dari situ berjalannya waktu, setelah ada kejadian aku menyesali semua, Tuhan bilang, ini perjalananku, ini bukan perjalananmu, aku makin kuat buat jalanin semuanya. Tiba-tiba nih teman-teman, teman aku satu orang datang ke Melbourne buat nemenin aku pas aku ulang tahun. Dia baik banget, entah kenapa, surprise. Dia datengin aku ke Melbourne, temen aku. Bukan temen deket banget, tapi dia sayang lah sama aku. Ada satu pertanyaan yang menggelitik banget yang dia tanya sama aku. Dia bilang kayak gini, Van, lu tahu nggak sih Van, kalau orang-orang di luar sana tuh ngiri sama lo. Terus Cici, aku kayak mikir, iya emang ya, ngiri ya mereka. Iya Van, bayangin aja Van ini anaknya Pak Eras. Gelarnya ada, maksudnya nilai bagus. Apalagi bisa nyanyi, ngarang buku, penulis lagu, ya kan. Albumnya muncul sendiri, produserin sendiri, maksudnya gitu. Apalagi Van, pengkhotbah iya. Orang-orang lihat Fani baik. Keluarganya baik. Wah, dia sebutin tuh semuanya. Orang tuh beruntung loh. Lu tuh beruntung tau Fani. Orang tuh ngiri ngelihat hidup lo. Makanya kalau misalkan kadang-kadang aku nulis, oh papa aku upload, Pak Eras di Instagram upload foto aku, itu pasti orang-orang bilangnya gini, beruntung banget ya Stefani, beruntung banget ya Stefani gitu. Kalau aku upload papa aku, sama gitu. Di Instagram aku, orang bukan mikirin aku nih, mikirin bapak. Kayak, Fani beruntung banget ya sama Pak Eras, beruntung banget. Orang selalu bilang, Fani beruntung. Terus tiba-tiba teman-teman, aku ngomong sama Monik, temen aku itu, aku bilang gini, masa sih beruntung ya? Iya sih, kalau orang lihat aku beruntung. But I think I'm not lucky. I'm not lucky. Wah, aku yang sebutin, aku yang kaget. Kok bisa ya aku bilang kayak gitu?
Padahal aku nih tadinya udah dalam proses kayak hari ini, nanti, dan selamanya ku memilih engkau, hanya engkau saja gitu. Tapi waktu ditanya gitu, aku jawab, masa sih beruntung? Ya orang lihat beruntung sih, tapi buat aku sendiri, I'm not lucky. Aku kayak nggak beruntung. Karena beban aku banyak banget hari ini. Wah, tahu nggak itu ya? Aku yang ngomong, aku yang sebenarnya tersayat gitu sama kata-kata aku. Dan aku pengen banget sih, setelah aku ngomong gitu, aku rasanya kayak pengen minta ampun, bersujud gitu sama Tuhan. Kayak, maafin Fani Tuhan, ini kurang ajar banget gitu. Padahal tuh, aku tuh Fani, ya, yang anaknya pendeta, dan koko aku juga pendeta, yang aku tuh ngomong sama koko kadang-kadang tuh aku nggak bersyukur loh kok. Dan aku ngerasa aku nggak beruntung. Aku ngerasa aku tertekan, aku penuh tekanan, beban aku banyak gitu. Terus koko aku bilang, kalau dia manggil aku tuh Kucrit ya. Ini kalau Florentino nih pasti tahu karena dia kalau nongkrong sama Koepen pasti kan Koepen bilang Kucrit gitu kan. Dia Koepen bilang sama aku, "Crit, lu gimana sih mikirnya? Beruntung itu tuh waktu lu tuh punya Tuhan itu doang gitu. Kok lu bisa mikir itu?" Wah, kok aku dengan tegasnya bilang gitu sama aku. Tapi temen-temen ya, mau 1000 orang khotbah depan kamu, tapi kalau kamu nggak mau denger Tuhan, kamu bakal hilang juga akhirnya. That's why pentingnya hubungan kita sama Tuhan itu bukan hanya untuk eh, bukan hanya untuk kayak minta izin. Itu tuh tentang verifikasi sama hidup kamu, kayak karena pendeta dan aku itu nggak tahu hidup kamu, hati kamu, cuma Tuhan. Makanya waktu koko aku ngomong gitu sama aku ya oke lah gitu. Oke, iya sih memang bener. Aku juga tahu, aku beruntung waktu aku milik Tuhan. Ini kalau telinga aku dibuka kiri, isinya SK, kanan tuh doa malam loh. Semua ibadah bapak gue tuh gue datang kayak gitu, kayak mau doa malam, mau warrior aja. Misalnya warrior doa malam ya. Kalian jam 9 malam, jam 10, aku jam 1, jam 2 pagi, aku jabanin dengerin koko aku. Aku ikutin semuanya. Tapi aku bisa bilang loh, I'm not lucky. Kenapa sih aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku nggak ngerti love language-nya Tuhan. Aku tuh nggak dapet love language-nya Tuhan. Teman-teman tahu kan sekarang akhir-akhir ini, teman-teman ngerti dong kayak semua orang cari love language-nya masing-masing gitu kan. Kalau misalnya di Instagram, orang yang paling beruntung adalah waktu kita punya pasangan yang sama love language-nya. Yang kalau aku lagi mau minum nih, aku nggak usah bilang bukain, dia langsung ambil terus bukain. Acts of service. Terus kalau aku lagi jatuhin barang ya kan, terus di ujung mejanya diginiin ujung mejanya, ya elah. Kayak gitulah kita saat ini gitu. Kita pusing banget nih sama love language-nya kita. Ya. Padahal teman-teman, kayak aku bilang I'm not lucky. I'm not. Aku ngerasa aku nggak beruntung. Tuhan langsung seakan-akan ngomong sama aku, kamu nggak ngerti love language-nya aku. Kamu nggak ngerti. Kamu kira tuh cinta itu cuma sekedar acts of service, ngasih yang kamu mau. Terus-terus begitu. Kamu ngertinya cinta itu apa sih? Quality time. Waktu orang selalu ada buat kamu. Cinta itu apa sih? Lebih dari mereka semua. Aku tuh paling cinta sama nyawa kamu. Tapi kamu nggak ngerti. Kamu ngerasa aku nggak cinta. Dan satu lagi, kamu ngerasa kamu mencintai aku. Kamu ngerasa kamu deket sama aku. Padahal waktu kamu bilang I'm not lucky, kamu sebenarnya nggak mengasihi aku dengan sesungguhnya, dengan benar. Disitulah teman-teman aku sangat amat tertampar. Dan aku langsung rasanya hancur berkeping-keping karena banyak banget langsung kayak pemikiran-pemikiran kayak kok bisa ya Van? Kok bisa ya Van? Jadi kadang-kadang teman-teman, kita ini nih manusia yang penuh dengan keegoisan dan keakuan kita. Jadi kita ngerasa Tuhan tuh nggak penting. Kita ngerasa ya ya hidup tanpa Tuhan ya nggak apa-apa. Kita ngerasa nggak ada Tuhan juga nggak masalah kok.
Padahal waktu ada di saat gak banget terjadi di hidup kita, di situ kita pas sama Tuhan. Kita nggak punya connection. Love language-nya Tuhan ya. Cara Tuhan mencintai kita itu jadi seakan-akan rasa Tuhan membenci kita. Kayak tadi aku bilang, kenapa ya? Aku ngerasa aku nggak beruntung. Kamu ngerasa nggak beruntung karena kamu nggak tahu ini tuh cara Tuhan mencintai kamu. Kamu nggak tahu teman-teman, kesusahan kamu hari ini adalah cara Tuhan mencintai kamu. Kamu nggak tahu teman-teman, ketidakjelasan hidup kamu hari ini itu cara Tuhan mencintai kamu. Orang tua kamu cerai, orang tua kamu berantem, kamu ditinggal pacar kamu memilih Tuhan malahan jadi benjol. Gila, kejadian-kejadian banyak terjadi. Tuhan kok malah nggak bela ya? Padahal di situ juga cara Tuhan mencintai kamu. Aku cuman mau sharing singkat banget tentang ini karena aku mau bilang kalau bersyukur, tidak bersyukur, banyak banget alasan untuk bikin kita bilang nggak bersyukur, nggak beruntung. Banyak banget alasan buat kita bilang hidup kita nih nggak asik banget, nggak kayak orang lain. Kenapa ya? Tapi cuman satu alasan yang bisa bikin kita kuat dan bilang, enggak sih Tuhan, ini rencana Engkau dan ini perjalanan Engkau. Itu cuman satu. Kalau kita mengerti betul hidup ini milik Tuhan dan aku adalah rencananya. Aku adalah rencananya. Nggak butuh banyak alasan buat bersyukur harusnya. Keadaan yang makin baik, keadaan yang asik-asik aja di hidup kamu, keadaan yang aman, nyaman. Nggak butuh gitu. Untuk bersyukur itu cuma satu. Aku dalam perjalanannya dan aku rencananya. Aduh, inget itu teman-teman kata-kata itu. Aku dalam perjalanannya dan aku rencananya. Aku tuh yang bawa rencana Tuhan. Aku tuh ada dalam perjalanan Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, aku mau mencintai Tuhan. Aku mau memilih Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi, aku nggak akan nyesel karena aku mau pilih Tuhan. Sampai teman-teman love language-nya kita sama Tuhan tuh jadi sama. Apapun yang terjadi, oh kita tahu, oh ini rencananya Tuhan. Apapun yang kamu pilih, kamu tahu, oh aku pilih ini untuk rencana Tuhan. Jadi jangan sampai teman-teman kita masih, walaupun aku yakin sih kayak, aku yakin banget kalau kita nggak selalu stabil untuk bisa bersyukur, terus nggak mungkin kayak gitu terus. Tapi masalahnya paling tidak ketika kita melewati sesuatu, kita tahu betul kalau rencana Tuhan itu ada dalam hidup kita. Aku punya fobia, teman-teman. Aku punya fobia. Fobianya aku itu naik pesawat. Parah banget. Aku takut banget naik pesawat. Sangat amat takut. Makanya kalau Pak Era suka bahas di mimbar kayak, makanya sih kalau naik pesawat udah nggak takut. Itu sebenarnya penghiburan aja buat anaknya ini. Karena sampai saat ini, aku bisa sampai nggak tidur 2 hari. Cuman mikirin kalau 2 hari lagi aku bakal naik pesawat. Karena aku tuh takut tempat sempit. Yang kedua aku takut tinggi. Udah itu turbulensi. Jadi kalau misalnya naik kapal, oke lah aku bisa berenang. Walaupun di laut juga belum tentu bisa berenang, ya nggak sih? Tapi kalau di pesawat ada apa-apa, aku nggak bisa terbang. Jadi aku mikir nggak ada plan B. Aku coba percaya nih sama pilot. Takut banget. Sampai akhirnya pesawat itu, aku udah nggak punya pilihan. Karena aku kemarin bolak-balik Melbourne, Indo. Dan ada satu ya yang aku rasa, aduh, aku kira malam itu bakal aman gitu. Aku kira kayak udah biasa lah Van, nggak mungkin malam ini nggak ada apa-apa atau nggak mungkin lah Van gitu. Tetot, tau nggak sih turbulensi 7 jam dari Indonesia ke Melbourne, full turbulensi. Aku udah nggak ngerti itu posisinya, aku pengen ngompol di celana kah, aku pengen apa, aku udah kagak tahu, berdoa juga bingung, nyanyiku bersyukur juga kagak bisa. Itu kondisi bener-bener mau chat bapak gue minta doa juga nggak ada efeknya, nih gimana nih, kayak gitu. Udah sampai kayak gitu. Sebelah kanan aku ada orang yang ikutan nenangin aku. Yang terus aku nanya gini, kayak aku nanya tips and triknya dia. Kamu kok bisa sih nggak takut? Nah, jawabannya gini, ya pasrah aja. Itu tuh kayak, ya pasrah aja, kok misalkan mati ya mau gimana? Nggak menjawab banget, nggak sih? Gue kayak,
Iya sih bener, aduh Tuhan gitu. Jadi doanya jadi pindah dari yang Tuhan jagain Fani, tapi jadi gini, Tuhan pindahin spirit dia yang pasrah itu ke Fani, kan Fani udah kagak ngerti lagi harus kayak gimana. Dan ya pasti sih, dan akhirnya sampai teman-teman. Makanya papa aku tuh ya, kalau misalkan ngomong tuh kayak gini, Fani apapun yang terjadi di atas kamu pasti sampai. Dia nggak bisa jamin di atas sih Tuhan bakal nggak bikin turbulensi. Tapi dia bilangnya, apapun yang terjadi di atas, Fanny, nanti kamu pasti sampai. Gitu. Pas sampai bawah, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, makasih Fanny sampai. Gitu. Aduh Tuhan bersyukur banget, makasih Tuhan, gila Fanny udah capek banget, deg-degan, udah minum obat. Aduh Tuhan capek banget, aku punya panic attack. Kan udah ada bekas-bekas dari sakit mental sampai aduh capek banget deg-degan 7 jam tuh capek kan. Aduh Tuhan makasih. Terus Tuhan ya dengan tegasnya bilang gini, Fani, banyak banget hal yang lebih mencelakakan kamu dibanding kejadian pesawat tadi malam. Yang harusnya tuh kamu udah mati dari kemarin. Harusnya tuh kamu udah kecelakaan tuh dari kemarin gitu. Di bagian mana gitu. Perkara pesawat satu malam kamu bilang terima kasih ketika banyak hal yang terjadi dan aku tetap melindungi kamu. Di mana rasa syukur kamu kemarin? Disitulah teman-teman aku benar-benar ngerasa, I'm so sorry. Aku bilang Tuhan maafin Fani. Itu tuh kita teman-teman. Kita cuma bisa ingat bersyukur di satu tempat gitu. Yang menurut kita, oh ini gue takutin banget. Bersyukur banget gue gak jadi putus misalkan. Bersyukur banget gue memiliki dia. Bersyukur banget yang menurut kita tuh happy gitu. Kita lupa banyak hal. Kejadian-kejadian yang Tuhan tuh jagain. Yang harusnya, enggak, ini mencelakakan kamu. Enggak ini. Bahkan kadang waktu Tuhan bilang, enggak. Dia belokin kamu ke tempat yang lebih gak enak dibanding ini. Tapi untuk menyelamatkan jiwa kamu. Tapi kamu nggak tahu kan itu cara Tuhan menyelamatkan kamu. Kamu kira itu celaka. Padahal di situ tempat Tuhan menyelamatkan kamu. Kalau kamu di sini, kamu belum tentu masih hidup. Mungkin kamu lupa, mungkin kamu binasa. Jadi mulai hari ini teman-teman, watch out teman-teman. Lihat hari-hari kamu. Lihat waktu-waktu kamu. Karena di setiap waktu kamu, itu waktu Tuhan melindungi kamu. Waktu Tuhan melindungi nyawa kamu. Ketika kamu marah, ketika kamu nggak bisa menerima kondisi itu, ingat, Tuhan lihat. Tuhan ada di situ. Tuhan bilang, aku melindungi kamu. Nggak ada hal yang harus kamu takutin dan kamu rasa, ini hal merugikan gue. Nggak ada. Selama kamu bernafas dan ada aku, selama itu juga baik-baik aja. Terus aku mau bilang, terus ada orang nanya aku, bener nih Van baik-baik aja. Kalau kayak gitu gimana dong orang-orang yang bikin dosa? Dia masih bisa bilang gue baik-baik aja. Gimana tuh sama orang-orang yang misalkan yang korupsi terus di penjara? Dia masih bisa bilang aku baik-baik aja sama Tuhan. Dia kan sedang menanggung dosanya sama kayak kita kan. Kalau kita bikin dosa ternyata kita mau tanggung dosa kita. Kita masih bilang baik-baik aja. Itu gilanya Tuhan dan baiknya Tuhan dan gilanya kekristenan. Kalau agama lain teman-teman, kamu bikin dosa kamu dihitung jadi karma. Walaupun kita punya tabur tuai, ingat juga ya. Tapi ingat satu hal, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Segala hal loh, gak terkecuali. Artinya apa? Dosa kamu, kalau kamu buat pun dan kamu berubah, Tuhan mengampuni dan kamu berubah di lain hari. Itu pun bisa jadi berkat loh buat kamu. Aku gak encourage kamu habis ini bikin dosa terus bertobat, gak kayak gitu. Tapi aku mau bilang sama kamu, kalau kegagalan kamu pun itu bisa jadi indah kalau kamu mau berubah dan mengasihi Tuhan. Semua hal di hidup kita itu bisa kita syukuri selama kita mau ngikutin apa yang Tuhan mau, ikutin rencananya, ikutin apa yang bikin Tuhan nyaman, gak apa yang bikin kita nyaman. Itu ayat Alkitab yang aku mau sharing, segala hal mendatangkan kebaikan. Apapun itu semua mendatangkan kebaikan. Kalau kamu gagal kemarin, hari ini kamu berubah. Kamu jadi orang yang lebih baik. Kalau kamu nggak gagal, tapi hari ini kamu benjol karena kamu dapat cobaan dari Tuhan, atau kondisi kamu nggak enak, itu pun tetap baik. Itu vitamin buat tubuh kamu. Kamu makin dewasa, kamu makin mengasihi Tuhan. Makanya mulai hari ini teman-teman, jangan sampai ada satu hal pun yang bikin kamu ngerasa,
Gue nggak beruntung banget, Ci. Gue sedih banget kenapa Tuhan izinin ini terjadi. Gue nggak bisa. Ingat yang tadi gue bilang, ingat yang tadi Cici bilang. Kamu nggak akan pernah tahu perlindungan Tuhan itu sesempurna apa. Mungkin hari ini, kemarin kamu harusnya celaka. Dia belokin, tapi ternyata lebih sakit. Tapi di situ aman sama dia. Jadi berpikirlah kalau, oke, hari ini memang harinya Tuhan, semua ini untuk Tuhan. Makanya aku mau nyanyi nih, aku mau sharing, mau nyanyi dulu ya. Lagu hari ini nanti dan selamanya dengan bahasa Manado. Bentar aku copy dulu ya teman-teman ya. Please nyanyi bareng aku. Tapi di sini yang tahu lagu hari ini nanti dan selamanya boleh kasih love dong, tahu nggak lagu ini? Oh, tahu lagunya ya. Kalau ada yang salah lafalnya, langsung chat ya. Ci, itu ngomongnya bukan ini ya gitu ya. Ini kalau kasih love langsung rame ya ini ya. Oke, kita sama-sama katakan. Setiap hari, so Tuhan, pe hari. Setiap waktu, so Tuhan, pe waktu. Dak ada tanpa for kita, karena Tuhan penuhi tapi hidup. Ini hari nanti dan selamanya kita pilih Tuhan, cuma Tuhan saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Tuhan yang tercinta. Ini hari nanti deh selamanya. Tamo ika janji melayani Tuhan. Biar suka, biar berat, tetaplah Tuhan tapi cinta. Aduh, akhirnya aku bisa nyanyiin lagu ini dengan bahasa kalian ya. Kapan-kapan aku mau rekam lagu ini dan aku akan masukin ke Instagram. Ini hari nanti dan selamanya ya, versi Manado ya. Jadi teman-teman ingat hari ini dimana Tuhan berbicara sama aku dan Tuhan juga berbicara sama kamu, dimana gak ada hal yang buruk gitu di hidup kita. Semuanya baik. Yang kamu rasa itu buruk, ternyata bahkan itu menyempurnakan kamu. Hari ini kamu cukup bersyukur karena Tuhan masih ada di hidup kamu. Tapi suatu hari nanti, kamu akan bersyukur karena kamu mengerti kalau itu memberkati kamu. Nanti kamu bersyukur, dan setiap hari kamu harus bersyukur. Oke, kita nyanyiin lagu ini ya teman-teman, bareng-bareng. Setiap hari, so Tuhan, pe hari. Setiap waktu, so Tuhan, pe waktu. Dak ada tanpa for kita, karena Tuhan penuhi tapi hidup. Sekali lagi katakan. Setiap hari, so Tuhan, pe hari. Setiap waktu, so Tuhan, pe waktu. Dak ada tanpa for kita, karena Tuhan penuhi tapi hidup. Ini hari
Biar sukar, biar berat, tetaplah Tuhan tapi cinta. Kita berdoa. Tuhan, makasih untuk kekuatannya malam ini. Paling enggak Tuhan, apapun yang terjadi besok, aku tahu betul, kami tahu betul kalau itu dari Engkau dan berkat Engkau Tuhan. Seburuk apapun itu hariku, seburuk apapun hari kita, seenggak enak apapun kejadian di hidup kita Tuhan, kita yakin kalau selama ada Engkau, damai sejahtera itu ada dalam hidup kami Tuhan. Jadi gak ada alasan untuk kami gak bersyukur, karena hari ini anugerah dari Engkau Tuhan. Tuhan, di sini aku juga berdoa untuk teman-teman yang ada di Zoom ini Tuhan, di Home Manado khususnya. Tuhan, biar Engkau kasih kekuatan untuk kita melewati apapun. Biar rencana Engkau jadi di dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau satukan hati kami di Home ini, kami mau bertumbuh Tuhan. Biar dari Home ini lahir orang-orang yang militan, yang semakin mencintai Engkau dan menghidupkan Engkau Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terus berjalan bersama kami Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sampai kami terus mengerti, semakin mengerti apa yang Engkau mau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Thank you semuanya. Sebenarnya boleh tanya jawab loh, kalau kalian mau ngobrol silahkan. Oke, thank you Cifani untuk sharing yang luar biasa di malam ini. Dan ya selanjutnya kita memang ada tanya jawab dan akan dipimpin oleh Gaby. Jadi selanjutnya aku serahkan kepada Gaby. Shalom, shalom. Tiffany, thank you so much. Oh my God. Kita semua udah menanti-nantikan Tiffany di hobi ini. Apalagi tadi Tiffany nyanyiin lagu pakai bahasa Manado. Terus banget. Tapi ada yang salah Oke deh. levelnya. Anyway, Tapi ada yang ya, salah levelnya. Nggak ada ya? enggak sih. Oh, Aman nggak. sih. Semoga ya, semoga ya. Oke. Aman dong. Um, uh, aku yakin teman-teman semua, aku yakin teman-teman semua udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang mau tanya ke Tiffany. Boleh. Yang malu-malu boleh dari chat nanti, personal chat lewat Zoom ke aku. Nanti aku bacakan tanpa aku bilang namanya. Atau kalau yang mau langsung bertanya sambil ngobrol sama Tiffany, boleh langsung open cam, open mic. Mungkin dari Desire. BK mana BK? Nggak usah malu-malu. Ayo BK. Nggak mungkin BK nggak punya pertanyaan. Tidak ada yang tak mungkin sih. Silakan BK. BK, kesempatan tidak datang keempat kali. Ah, ya. Hmm. Sebentar. Wait.
Oke, kalau dari teman-teman masih malu-malu, dari aku aja Gap, bisakah? Iya, Yang lain silakan. mungkin mungkin masih mempersiapkan pertanyaan. Nah, em, ini mungkin pertanyaan aku sih apa ya? Nggak banyak, nggak banyak, bukan. Mungkin sudah sering ditanya sama orang-orang. Pertanyaan aku Ci, kan ini tentang bersyukur. Nah, aku tadi mikirnya karena banyak dari teman-teman aku yang sering cerita, kadang mereka sering bilang kalau kenapa ya bersyukur itu kok susah banget. Maksudnya ya mungkin ada saatnya kita tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya pasti semuanya udah dalam rencana Tuhan, sama yang kayak Cici bilang tadi ya pasti itu ada di dalam jalannya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Tetapi kadang em, mungkin ada beberapa hal yang datang di hidup kita yang membuat kita untuk sulit banget untuk tetap bersyukur. Ya meskipun kita udah tahu ya Tuhan nggak mungkin ninggalin kita. Tuhan pasti menyertai kita, tapi ya kadang perasaan kita, pikiran kita mungkin susah ya untuk kita kontrol bahwa nggak apa-apa, tetap bersyukur aja. Pasti Tuhan ya nggak mungkin lah, nggak mungkin ninggalin kita. Jadi pertanyaan aku, bagaimana kita memaksa diri kita untuk ya bisa tetap bersyukur sih, bisa tetap bersyukur karena ya kalau udah dalam keadaan yang sulit, bersyukur itu sangat-sangatlah tidak mudah gitu sih. Sebenarnya ya aku tuh salah satu orang yang susah banget bersyukur. Nama kamu siapa sih? Aku kok lupa ya. Nama kamu siapa? Sela, Ci, Sela. Oh iya, Sela. Padahal kamu ada di WA aku loh. Oke. Sela. Aku tuh jujur aja, aku tuh bener-bener kalau soal bersyukur ya, Sel. Aku tuh kayaknya angkat jari deh, kayaknya kalau misalkan ya ada nilai nih di rapot gitu, kayaknya aku remedial terus tuh soal bersyukur. Kayak kalau malaikat bilang, siapa nih nilai yang remedial bersyukur? Itu tuh yang tinggal di situ yang namanya Stefania Rasus. Loh, dia yang khotbah itu. Tapi dia remedial ya? Ya mungkin kayak gitu tuh kondisinya. Tapi yang bikin aku bisa ngomong kayak tadi dan bisa ngarang lagu ku bersyukur itu, bahkan waktu aku nggak bersyukur itu cuma satu sih, Sel. Waktu aku nggak berharap apapun. Waktu aku belajar nggak pengen apa-apa. Kita tuh bisa nggak bersyukur karena kita punya mimpi, kita punya ekspektasi. Jadinya kita bersyukur karena itu terjadi. Karena aku mau ini, karena aku mau itu. Coba deh, kalau orang nggak punya uang, dia nggak punya pilihan buat makan. Yang dia makan cuma bisa itu. Dia nggak akan pusingin. Cuma ada satu nasi semangkok aja buat 3 orang sekeluarga, itu bersyukurnya. Karena belum tentu punya nasi. Jadi dia nggak ada harapan buat makan gitu. Nggak punya ekspektasi. Dia bersyukur kalau Tuhan kasih. Kalau Tuhan nggak kasih, dia lanjutin hidupnya aja. Nggak minta juga. Harusnya yang aku bilang itu bersyukur itu hanya karena Tuhan ada. Sisanya tuh nggak boleh. Karena ekspektasi membunuh, keinginan itu membunuh rasa syukur kita. Semakin banyak keinginan, semakin banyak yang kita genggam, semakin sulit kita untuk bersyukur. Jadi dasarnya dulu sih, kamu kalau pengen bersyukur, ya jangan pengen apa-apa. Pengennya Tuhan aja. Jadi kalau kita pengen Tuhan aja, jadi simple hidupnya. Gak punya ini, bersyukur. Gak punya itu, ya udah. Dapet ini, ya udah. Gak dapet, ya udah. Jadi gak repot sebenarnya hidupnya. Makanya aku bisa ngomong gini tuh bukan karena aku udah berhasil bersyukur ya. Karena aku mungkin digampar Tuhan berkali-kali sampai bingung gimana caranya bersyukur. Aku punya pilihan untuk bahagia gitu. Aku punya pilihan untuk happy misalkan. Tapi aku nggak pilih, jadi capek gitu kan. Karena aku pengen pilih Tuhan. Jadi sedih, jadi nggak bersyukur gitu. Akhirnya
end up-nya ya udah deh nggak pengen apa-apa aja. Lah, kok jadi bisa bersyukur ya? Ternyata rasa syukur hilang ketika kita banyak keinginan. Rasa syukur hilang ketika kita mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Karena dunia akan terus membuat kamu berharap dan dunia akan membuat kamu nggak bersyukur. Dunia bikin kamu tuh punya ekspektasi. Dia ngajarin kamu harus punya sesuatu. Dia ngajarin kamu tuh yang nikmat gimana. Tuhan bilang, kok gitu ya? Bersyukur tuh nggak begitu loh. Bersyukur tuh cuman waktu kamu bisa nafas. Sesimpel ada aku loh, Van. Sesimpel ada aku. Emang kalau kamu nggak punya ini, kamu mati? Orang enggak. Emang kalau kamu kehilangan ini, kamu mati? Atau kamu kehilangan aku? Enggak. Emang kalau kamu nggak lulus di ujian ini, emang kalau kamu nggak masuk di kerjaan ini, emang kalau kamu nggak jadi orang kaya, emang kalau kamu nggak nikah, emang kalau kamu nggak pacaran sama dia, emang kalau kamu nggak jadi kayak dia, kamu kehilangan aku? Enggak. Kamu nggak pernah kehilangan aku, makanya yang harus kamu syukur itu cuman aku. Kamu nggak akan bisa bersyukur sama orang lain, nggak akan pernah bisa selesai. Jadi kalau mau belajar bersyukur, itu belajar nggak pengen apa-apa. Sebenarnya gitu. Tadi kok aku nggak ngomong ini ya? Baru keluarnya sekarang, berarti. Gitu. Oke, Ci, Thank you loh, pertanyaan kamu bikin aku jadi bisa berpikir yang lain gitu. Kamu pertanyaannya bagus. Thank you. Kasih love-love aja sih, Des. Nggak nanya-nanya nih. Senyum-senyum wae. Oke deh, thank you Sela pertanyaannya, and thank you Civani, jawabannya sangat-sangat memberkati. Ini giliran udah ada satu pertanyaan, langsung banyak pertanyaan-pertanyaan di chat aku. Ini ada yang nanya, Ci. Cara menghadapi insecure untuk bentar ya sih, aku translate dulu bahasanya bahasa mana dong. Gimana cara menghadapi insecure buat yang seharusnya kita itu masih butuh untuk didoakan, tapi kita yang minta untuk gimana cara menghadapi insecure untuk aku yang seharusnya masih butuh untuk didoain, tapi aku yang minta untuk mendoakan orang, sedangkan aku masih merasa nggak layak untuk doain orang. Aku tuh masih butuh didoain, tapi aku disuruh doain orang. Aku ngerasa nggak layak gitu kan sebenarnya. Iya. Gimana ilangin rasa insecure? Insecure tentang doa ya, berarti bukan insecure tentang diri, insecure tentang hidup yang penuh dosa, mungkin gitu ya. Sebenarnya insecure tuh baik. Kamu kalau nggak insecure, kamu nggak bisa jadi lebih baik. Kalau aku mungkin, ya cewek ya, aku bisa sih insecure kayak, ya kenapa sih mukanya Fanny sekarang ya kayak gitu. Tapi itu cerek lah ya, kayak gitu teri gitu. Tapi kalau aku tuh di sisi lain ada bagusnya. Aku tuh insecure banget. Mungkin kalau di sekolah aku dibilang anak ambis, aku suka dikatain sama Kok Pepon kayak, ini anak ambis banget nih si Fanny gitu. Aku insecure banget waktu aku sekolah di sini, gara-gara bahasanya bukan bahasa Indonesia kan. Jadi kalau di kelas tuh kayaknya aku paling susah ngerti. Mereka ngomong bukan kayak kumur-kumur ya teman-teman, ngomongnya kayak di dalam air. Aku kayak, ini orang ngomong apa? Aku tiap hari di awal-awal kuliah kayak, ini orang ngomong apa? Kayak gitu. Tapi Tuhan bilang lagi sama aku, aduh kenapa sih sedih banget jadi orang goblok? Kenapa sih Van? Soalnya kayak gitu, kayak pergumulan gitu, kayak apa sih emang sedihnya jadi itu orang bisa belajar kok gitu. Tapi teman-teman, aku bisa ngalahin rasa insecure aku dengan aku selalu one step ahead. Sebelum kelas belajar dulu, sebelum kelas ngerjain tugas dulu, sebelum disuruh ngerjain tugas dulu. Aku membunuh rasa insecure dengan produktivitas. Itu aku. Buat yang nanya nih, Ci gimana sih aku insecure karena aku ngerasa nggak layak. Sebenarnya ya kita tuh sampai kapanpun tuh kalau kita sampai ngerasa aku layak tuh pasti kita bingung. Udah sampai di titik mana tuh kita bisa bilang aku layak. Aku yang udah ngomong begini aku tuh ngerasa aku nggak layak. Karena banyak hal yang terjadi dan aku nyakitin Tuhan. Jadi rasa nggak layak itu baik. Karena kamu masih tahu kalau kamu perlu berubah.
Tapi rasa insecure harus dibunuh dengan cara kamu harus hidup makin kudus. Karena insecure doang ngerasa nggak layak terus nggak berubah sia-sia. Itu yang pertama. Jangan sampai kamu insecure tapi nggak mau berubah. Kayak orang pengen kurus tapi nggak pernah diet. Kayak aku pengen pinter tapi nggak mau belajar lain gitu. Kan insecure terus. Tapi kita doain orang gitu. Kita khotbah kayak gini ya. Kalau khotbah beda banget ya, itu ngomong panjang dan tentang hidup. Tapi kalau kamu doain orang gitu. Sebenarnya yang ngomong itu harusnya bukan kamu. Mulutnya itu tuh mulutnya Tuhan. Jadi lebih dari sekedar kamu doain orang, ini kamu yang gak layak. Tapi Tuhan pakai kamu gitu. Dia bisa ngomong lewat kamu untuk dia. Kamu yang gak layak ini dikasih kesempatan Tuhan untuk jadi alatnya. Kita tuh cuman alat Tuhan doang. Kayak aku ngomong gini, kalau abis ini aku sombong, aku bener-bener berdosa. Karena ini nggak boleh jadi aku yang ngomong, harusnya Tuhan. Sama kayak kamu. Kita yang nggak layak ini bisa dikasih kesempatan pelayanan, doain orang. Ya kita harus harus dengan rendah hati dan bilang, Tuhan aku mau jadi alatmu, aku yang nggak layak ini. Tapi kiranya dari aku yang nggak layak ini, Tuhan, Engkau berbicara lewat aku dan orang ini diberkati. Pakai tapi ya, tapi teman-teman, jangan sampai dosa itu jadi excuse. Dosa tuh kamu jadi toleransi sama dosa karena kamu bisa dipakai Tuhan untuk kamu nggak layak. Nggak boleh gitu. Kalau kamu dikasih kesempatan Tuhan buat pelayanan dalam kondisi kamu nggak layak, berarti kamu harus belajar melayakkan diri kamu di hadapan Tuhan. Kamu harus belajar buat mengubah diri kamu. Biar apa? Biar Tuhan bisa pakai kamu lebih dari hari ini. Mungkin hari ini kamu doain dia, besok kamu mungkin apa? Nggak tahu. We don't know. Tuhan mau pakai kamu jadi apa? Jadi setiap hari hidup kamu itu persiapan kamu tuh menjemput pekerjaan Tuhan. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa nggak layak, besok kamu ngerasa nggak layak, tapi ada yang diubah. Besoknya lagi, aduh, kan kita naik level terus dan banyak hal yang kita ubah. Jadi ngerasa nggak layak baik, tapi apa yang berubah di hidup kamu itu juga penting. Kalau semua tunggu sempurna, baru pelayanan, kayaknya nggak ada yang jadi pendeta sih, sama nggak ada yang jadi pendoa. Karena sampai mati pun kita tuh bakal belajar jadi apa yang Tuhan mau. Tapi cuma orang-orang hebat di hadapan Tuhan yang mau berubah untuk kepentingan Tuhan. Ada orang yang mau berubah hanya untuk mau jadi lebih baik deh, mau jadi lebih ramah biar pekerjaan Tuhan lancar di gereja. Tapi pelayanan nggak cuma tentang ramah, tapi tentang hati kita yang mau ikut rencananya, yang mau dihajar sama Tuhan. Jadi harus bener-bener tahu tiap hari ini nih kita lagi menjemput pekerjaan Tuhan. Jadinya kamu preparation every day gitu loh. Kayak misalkan hari ini aku di Melbourne. Aku belum ada yang undang khotbah pakai bahasa Inggris gitu. Tapi aku bisa loh kayak iseng-iseng di toilet atau di mana tuh khotbah pakai bahasa Inggris. Entah diundangnya kapan ya, entah kapan ada orang, tapi bener-bener ada loh. Tiba-tiba nggak khotbah di mana ya, tapi tiba-tiba ada aja orang datang nanyain kayak, kamu Kristen ya? Tuhan tuh siapa sih? Tuhan tuh gimana sih? Karena udah kebiasaan ngomong di WC sama ngomong di kamar sambil masak. Jadi lancar gitu. Aku tuh menjemput pekerjaan Tuhan. Lebih dari sekedar mulut ya. Harusnya hati kita, hidup kita, itu tuh preparation kita tuh menjemput pekerjaan Tuhan juga. Gitu. Thank you, pertanyaannya bagus bingit. Wah, keren. Super. Thank you, Giovanni. Semoga menjawab ya untuk hampir sebut merek. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan lagi. Oh, Preisia katanya mau nanya. Boleh yuk langsung mau on mic atau mau standby chat? Halo, Shalom. Shalom. Sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal. Perkenalkan, kita nama saya Preisia. Teman-teman bisa panggil Cia. Ini minggu ketiga kita gabung di via Zoom. Kita selapi teman, by the way.
Oke, saat ini Cik mau tanya, kan tadi Cik bilang kalau Cik depresi itu dari tahun 2000, Cik depresi itu tahun 2021. Nah, aku mau tanya nih, kalau aku secara pribadi sih, em, jujur kalau saya dapat depresi itu tahun lalu 2020, akhir tahun 2021 sampai tahun 2022. Dan kalau bilang sekarang sih masih masih berjuang ya. Em, apa pada tahun kemarin juga saya karena saking depresi juga saya beli buku Ci yang berselancar di dunia apa bukunya lupa. Bukan berselancar di kok aku lupa Ya berselancar di berselancar di lautan depresi. Sorry dunia fantasi. Sorry. Sorry guys, gugup. Maaf ya pengaruh gugup nih. Tadi juga Ci bilang memang sih depresi itu mengganggu sekali dengan tingkat produktivitas kita. Mau lakukan apapun itu jadi rasa malas karena sakingnya depresi, bahkan mental health kita itu terganggu banget. Nah, aku mau tanya ini dari Cici nih gimana sih? Kan Ci juga pernah vakum di buat lagu ya gitu. Nggak sempat karena saking depresinya udah nggak buat bikin lagu lagi. Nah, dari ketika Ci buat lagu itu maaf sorry bahasa Manado. Eh, apa sih dasar dari Ci bangkitkan produktivitas itu lagi sampai depresi Ci itu hilang sampai di tahun ini. Itu sih Ci dari saya. Terima kasih. Sorry guys, gugup. Emang kalau ngomong pakai dang itu apa sih dang itu? Apa nih? Kalau di Jakarta Eh, dang itu apa ya? Di Jakarta ini tuh apa jadinya? Nggak tahu juga. apa ya? Cuma kata tambahan sih itu Ci. Aduh bingung mau jelasinnya gimana. Sih bukan sih. Iya nggak sih gitu ya? Bukan juga sih. Ada teman-teman yang bisa jelasin. Ini bener-bener Manado asli ya sampai dia nggak bisa bahasain ke Indo lagi ya dong. Iya, saking gugupnya juga Ci. Oke, thank you ya Cia. Iya. Aku nggak bisa bilang aku udah sembuh total. Puji Tuhan. Menurut aku udah lepas obat sampai sekarang, sampai saat ini. Tapi panic attack, terus apa ya, kayak misalkan tikus mati, kecium bau bangkainya, ada bangkai-bangkai depresi yang menurut aku masih sangat mengganggu aku sampai hari ini. Dan itu wajar karena memang masih pendek. Kita tuh kalau misalnya orang depresi tuh sembuh bisa 4 sampai 5 tahun. Ini aku minum obat cuma 6 bulan, habis itu lepas tuh bener-bener kayak aduh itu miracle banget buat aku. Makanya sampai sekarang masih lebay banget kalau ada sesuatu bisa sampai sesak nafas, terus kayak langsung ambil oximeter, langsung padahal nafasnya B aja gitu. Panik doang sebenarnya. Nah, kayaknya aku harus revisi deh Cia. Aku tuh malahan pas lagi depresi malah aku cuman ngarang lagu sama nulis buku. Pelarian aku. Jadi setiap orang itu kan punya kesukaannya masing-masing. Dan waktu kita depresi, itu tuh kita bakal nyari apa yang kita suka doang kan. Kayak apa yang kita mau denger, apa yang kita suka. Buat kita survive sama hidup kita dibandingkan kita mati. Waktu itu, aku pilih ngarang lagu dan nulis buku waktu itu. Jadilah album yang di titik rendahku. Dan karena aku suka kuliah, sangat suka kuliah, dan skripsi adalah kesukaanku, langsung kayak, hah, apa nih Ci? gitu. Tapi aku suka banget nulis, jadi aku ngerasa menyenangkan gitu. Ya aku bilang sama papa kayak, Pah, Fani apa yang bikin kamu seneng biar kamu paling nggak punya aktivitas, biar kamu nggak nangis setiap hari. Ya aku minta kuliah lagi aja, karena kuliah tuh hiburan buat aku. Nah, tapi itu nggak bisa dihitung produktivitas, Cia, karena itu hiburan buat aku. Aku tuh nggak, ini kenapa senyum-senyum ya BK ya, kayak ini mungkin kamu bilang gila ini aneh banget sih nih orang apaan sih hiburannya kuliah kayak gitu.
Jadi kayak produktif aku tuh balik dimulai ketika aku eh dimulai waktu aku bisa datang ke gereja lagi. Sebenarnya itu kesembuhan yang sebenarnya menurut aku paling oke. Karena tadinya karena aku depresi karena hal-hal yang terjadi dalam gerejawi gitu. Jadi aku benci banget untuk ketemu orang di gereja. Aku nggak bisa khotbah. Khotbah itu sedih banget waktu itu aku hilang. Aku nggak bisa jadi mentor, nggak bisa khotbah, hilang. Jadi aku cuma bisa ngarang lagu, nulis buku, sama kuliah doang. Dan ketemu sama orang-orang yang nggak pernah ketemu aku gitu sebenarnya. Gimana cara baliknya bisa ke gereja? Cuman satu sih, Cia. Karena aku bergaul sama Tuhan. Aduh, capek banget deh kalau ngomongin bener. Tapi ini beneran. Beneran kayak dokter, dokter sama misalkan ya, kamu punya bejana hancur. Hancur gitu. Hancur. Dan itu berbekas. Jadi waktu kita mau nggak jalan bejana, puing-puing gitu ya, puing-puing. Bayangkan kamu itu piring, terus pecah piringnya, dan ternyata ada puing-puing yang hilang, bolong gitu, bolong kemana-mana. Terus dokter itu berjuang kasih kamu lem dan nyatuin lagi piringnya kamu. Dia kasih obat, dia kasih terapi gitu, tapi bolong, tapi nggak bisa sempurna lagi kayak dulu. Karena dokter nggak bisa bikin kamu punya kesempurnaan balik. Dokter nggak bisa bikin kamu punya gairah hidup. Dia cuma bisa ngebalikin mood kamu. Tapi Tuhan itu hadir, itu melengkapi puing-puing yang hilang gitu. Jadi dokter itu bisa ngasih kamu obat. Tapi siapa yang bisa ngasih kamu nafas hidup dan gairah? Cuman yang kasih nafas dari awal kamu lahir, itu cuma Tuhan. Dokter nggak bisa kasih kamu gairah hidup. Dan itu yang bisa bikin aku balik lagi jadi waras dan produktif lagi. Mulai tahu kalau aku mau ke depan, ambisiusnya mulai keluar lagi. Tujuannya mulai ada. Ngelihat segala sesuatu mulai lebih bijaksana, nggak teler kayak gitu. Dan apalagi kalau aku ya, misalkan aku depresi karena aku nggak mau ketemu sama 10 orang ini. Tapi 10 orang ini bisa ada di gereja, misalkan. Aku nggak mau ketemu 10 orang, tapi 10 orang ini ada di kantor aku gitu. Ada di bisnis aku, ada di mana misalkan kayak gitu. Tapi aku nggak bisa nolak kalau ketemu. Bisa aja itu kan daerah cuman misalkan ya, aku hidup di Kelapa Gading. Ya aku bayangin aja aku nongkrong sama teman-teman aku di Cooper. Ketemunya juga dia nih, Florentino, Koepen, Bang Roy. Nggak ada janjian, ketemunya dia. Aku pergi ke Kelapa Gading ini, ketemunya ini. Tuhan tuh bisa aja kasih kesempatan buat kita tuh malahan ketemu sama sesuatu yang kita nggak suka gitu. Dan itu terjadi ternyata sama aku. Aku beneran loh, waktu hari itu aku bilang, Tuhan, aku belum sembuh. Jangan temuin aku sama dia. Tuhan temuin langsung. Tapi Tuhan bilang, kalau aku temuin kamu sama dia, itu pasti aku bersama kamu dan ada kekuatan yang kamu nggak bisa dapetin dari obat dokter. Dan itu cuma dari aku. Kalau dokter bilang, tunggu Fanny, kamu nggak bisa dulu. Kamu minum obat. Tapi aku bilang apa? Kekuatan itu dari aku. Coba, dokter bisa nggak kayak gitu? Mana bisa. Itu cuma Tuhan. Makanya aku bisa kayak gini karena bergaul sama yang punya nafas aku nih. Itu Tuhan. Yang kasih aku nafas. Jadi Cia, kamu bisa minum obat, boleh. Terapi, boleh. Baca buku aku, apalagi, boleh banget gitu ya. Tapi lebih dari itu Cia, aku kan sama kamu kasusnya beda pasti. Tuhan itu punya cara yang sempurna untuk kasih kamu obat yang gak bisa dibeli sama dunia. Kekuatan dari dia. Dan gak bisa aku kasih, itu cuma dari dia doang. Jadi bergaul sama Tuhan ya. Baca Alkitab, doa pagi, doa malam, dengerin lagu-lagu yang membangun. Jangan nonton-nonton film yang bikin kamu malahan sedih dan emosi. Cari sesuatu yang bikin kamu kuat untuk jalanin apapun. Bersama Tuhan pastinya. Gitu, Cia. Oke, Ci, thank you. Yay, awesome. Thank you, Ci. Thank you juga, Ci, ya pertanyaannya. Thank you. Habis ini ada yang bertanya lagi. Kakak Florentino, silakan.
Wah, ini dia nih. Pasti pertanyaannya, Ci, kapan Ci ketemu di lapangan badminton? Wah, gue ngajak Halo Ci, apa kabar? baik. Aduh, kita sama-sama anak rantau nih, Ci. Cici di luar negeri, aku di Manado. Iya bener. Udah jadi Manado lagi. Iya. Terus. Sebelum aku nanya ini tadi, yang Ci paling tanya ya, kalau di Manado tuh imbuhan-imbuhan yang biasanya kalau kita di Jakarta tuh ngomongnya kayak gini loh, Ci. Jadi gini, Dang, jadi gini loh, gitu. Atau misalnya, jadi Dang, jadi nih, kayak gitu. Kalau misalnya Jadi kayak tambahan gitu, imbuhan gitu. Oh gitu, Dang. Boleh juga. Jadi itu gitu. kayak tambahan-tambahan aja, iya. Kalau kayak kita ngomong di Jakarta ada tambahan-tambahannya, begitulah. Oke. Jadi gini, Ci, aku mau nanya. Kalau misalnya kita ya, ada kesempatan tahu atau kenal sama orang yang mungkin dia ini orang yang meragukan Tuhan gitu. Atau misalnya dia hampir-hampir nggak percaya sama Tuhan. Mungkin kalau kita kan kenalnya orang yang meragukan Tuhan atau orang yang nggak percaya Tuhan kan kadang ateis ya, atau apa ya. Tapi kebanyakan kita juga banyak mengenal orang yang beragama pun, orang yang beragama Kristen pun, kadang yang meragukan adanya Tuhan atau bahkan sampai dia menyebut dirinya ateis karena dia merasa tidak pernah merasa dikasihi selama hidupnya. Latar belakang keluarganya atau latar belakang pergaulan teman-temannya yang membuat dia itu mungkin merasa percumalah gue agama Kristen, percumalah teman-teman gue, keluarga gue kayak begini kok, begitu. Pertanyaan dari aku adalah, kalau misalnya kita dipercayai, kenal atau tahu dengan orang-orang tersebut, orang-orang seperti itu, apa yang harus kita lakuin? Pertama itu. Kedua, apa memang Tuhan mengirimkan dia ke kita, yang dimana kita ada di circle atau di wadah yang memang kita ini memang merasa dikasihi karena ada wadah kita berkomunitas, kita belajar firman, begitu. Tapi atau memang ada hal lain atau ada rencana Tuhan lain atau cara Tuhan lain yang mungkin bukan berasal dari kita yang membuat dia tuh nanti bisa merasa dikasihi, atau misalnya dia merasa akhirnya sampai dia merasa ternyata ini Tuhan, ternyata ini cara Tuhan. Jadi pertanyaan aku itu, Ci, itu dulu. Tapi ini kalau buat tentang itu kan orang pasti kayak pernah kecewa kali ya sama orang. Kayak gue ngapain orang Kristen. Bahkan cowok gue aja yang muslim bisa lebih baik dibanding bapak gue yang Kristen. Kayak gitu. Aku punya keluarga bahkan kayak gitu. Kayak papa aku udah Kristen malahan brengsek. Mendingan aku nikah sama anak haji. Beneran dia nikah sama anak haji. Jadi hari Minggu hari Minggu dia dengerin babe jam 11. Tapi dia nikah sama anak haji. Udah kagak ngerti. Nyesel sih akhirnya tapi. Oke, lanjut. Ini nggak boleh dikeluarin ya. Serem banget nanti anak haji. Langsung, Manado ini langsung bahaya ya. Oke, lanjut. Kalau misalkan kasus kamu ya, ini kan udah tentang kita nggak tahu loh seberapa dalam luka dia sama orang Kristen. Iya kan? Seberapa dalam luka dia. Yang kedua, kita nggak tahu format apa yang terbaik untuk dia. Kayak gimana caranya dia merasa dikasihi. We don't know. Karena cara orang dikasihi itu beda-beda. Misalkan latar belakang dia sering dipukulin sama bapaknya. Sering dikerasin sama bapaknya. Nggak tahu tuh cara sayang sama dia kayak gimana. Bisa-bisa nanti perhatian kita malah buat dia kayak bohong lu, gitu. Malah kayak gitu. Karena lebay. Nggak perlu diperhatiin kayak gitu, udah ngerasa ini mah palsu Kristen kayak gini. Awal-awal mah Kristen kayak gini, kalau mau orang masuk gereja, masuk komunitas, nanti juga lama-lama ditinggal. Kayak gitu. Kalau menurut aku ya, itu aku cuma bilang aku nggak tahu itu format terbaik untuk dia apa. Aku cuma bilang kalau dia ada di depan kamu, kalau dia bener-bener ada bersama kamu, dan kamu punya feeling, kalau kamu bener-bener punya feeling kayak, kok dia nempel terus ya sama gue, kok dia ada terus ya, percakapannya maksudnya bareng terus, bisa jadi memang dikirim untuk kamu, bisa jadi, tapi nggak tahu ke depannya. Tapi kalau hari ini aktivitas dia gereja atau dia pergi kemana, dia mostly ketemunya kamu, kok ketemunya dia, kan kamu sampai bisa nanya sama aku kan, berarti kamu
punya aktivitas bisa ketemu dia dong. Dan kamu ngerasa jangan-jangan ini bebannya gue gitu. Jangan-jangan ini memang Tuhan kasih buat gue kayak gitu. Mungkin buat kamu, Flo. Dan cuma Tuhan yang deket sama kamu ya. Hikmat dari Tuhan yang ada di dalam kamu itu yang bikin, yang sampai kamu tuh bisa tahu teknik kasih apa yang buat dia. Jadi ini nggak bisa, kalau udah ngomong tentang kayak gini, aku nggak bisa kasih tahu gimana caranya dia merasa dikasihi. Wah, terlalu luas, tiap orang beda-beda, sangat amat beda. Tapi kalau kamu bawa dia dalam Tuhan, dalam doa kamu, dan kamu tulus untuk memberkati dia ya, Tuhan punya cara ajaibnya untuk kasih tahu kamu cara mencintai dan mengasihi dia tuh bagaimana. Dengan caranya Tuhan. Jadi kamu nggak bisa memberkati dia dan merasa memberkati dan memberikan kasih ya, cuma sekedar perhatian. Karena semua orang bisa perhatian dong sama dia, betul dong. Semua orang bisa kasih dia makan, semua orang bisa kasih perhatian, semua orang bisa chat dia lagi ngapain, semua orang bisa chat, kamu gimana hari ini. Tapi cuma orang yang berhikmat, yang bisa mengubah perasaan dia jadi mengasihi Tuhan lagi. Semua orang bisa mengasihi orang lain, tapi cuma orang berhikmat doang yang bisa mengubah satu orang yang memang ini tugasnya dari Tuhan. Jadi kamu, Flo, kamu harus tahu betul sih, kayak ini bener-bener tugasnya gue nih. Tapi selama kamu nggak tahu ini buat kamu atau enggak, selama itu juga kamu harus tahu itu kalau di depan kamu itu buat kamu. Tuhan tuh punya caranya sendiri, gimana caranya Tuhan itu nampak di hidup dia. Tuhan kan hidup kan. Tuhan tuh mau dia juga kenal Tuhan. Tapi kamu harus peka sama Tuhan biar tahu ini caranya. Aku punya cerita nih. Di Melbourne waktu aku awal-awal datang ke sini, aku tuh bilang karena aku setelah kelar depresi mungkin banyak trauma-trauma ya, jadi gak gitu pengen ngobrol deket sama orang lagi. Wah itu pasti ada tuh teman-teman jelek-jeleknya jadinya. Takut sama orang baru, jadi gak pengen, jadi agak resisten, kayak gak mau begitu deket banget sama dia. Cuma sekedar ya udahlah. Apalagi aku di sini, aku ngerasa kayaknya aku nggak perlu deh pelayanan terus punya adik-adikan banyak gitu. Udah adik-adikan aku homo-homo aja di Jakarta, di Melbourne nggak usah ada adik-adikan kayak gitu. Jadi kalau udah masuk kelas ya udah pulang aja. Bisa-bisanya setiap hari tuh di kelas aku tuh gitu. Datang kelas pulang, datang kelas pulang. Kebetulan waktu aku lagi di kelas academic English, aku tuh paling pinter di kelas itu. Jadi ada anak-anak Jepang yang pengen belajar sama aku. Aku masih mikir gini, Tuhan pokoknya kali ini Fanny cuma mikirin nilai, Fanny mau produktif buat dapet nilai. Jadi Fanny nggak mau mikirin anak-anak ini mau jadi berkat, maksudnya bukan gak jadi berkat tetap, tapi Fanny nggak pikirin mereka harus jadi adiknya Fanny. Ini bukan Rehoboth dan bukan pelayanan, bukan Hope, bukan Warrior. Jadi ya udah biarin aja, ini orang Jepang mikirnya kayak gitu. Bayangin bisa mikir gitu gue. Terus dia datang tuh, Van aku boleh nggak, Steph aku boleh nggak ke kamar kamu? Boleh. Pertama kali datang. Terus ya udah belajar pulang. Kedua kali, 3 kali minggu depannya datang lagi belajar pulang. Besoknya lagi datang. Udah tuh aku bantuin sampai akhirnya jadi deep talk. Dia cerita kalau mamanya aku itu selingkuh, terus papa aku jadi buang aku gara-gara papa aku kira aku milih mama. Terus aku bilang gini, "Wih, berarti kamu kuat banget ya. Karena Tuhan kasih kesempatan kamu lewatin itu, berarti kamu hebat banget tuh." Coba, di mana bisa dapetin kata-kata itu kalau bukan di Warrior kan? Siapa dia nggak kenal Tuhan Yesus? Aku nggak pernah tahu aku mau jawab apa, Flo. Aku nggak tahu. Aku cuma jawab, "Ih, kamu hebat banget ya, berarti Tuhan kayak gini gini gini." Ih, dia langsung, "Iya ya, kok bisa ya aku hebat gitu." Dia langsung bisa ngelihat ada rencana hebat di hidupnya. Ketika dia nggak kenal Tuhan, tapi dia sehebat itu. Besok-besoknya dia makan sampai akhirnya aku mikir kayak ya udahlah sekali-kali masakin makanan Indo, aku masakin Indomie goreng, terus masakin telur balado. Biar ini orang-orang Jepang ngerasa ada yang welcome, orang Indo welcome sama dia. Aku sebatas itu doang, Flo, kayak yang penting dia tahu ada orang Indo baik sama dia, orang Indo baik. Tara, kayak gitu aja. Habis makan pulang. Kalau nanya aku jawab, kalau cerita aku jawab. Itu kan gampang. Aku juga, kita aja nggak sering ketemu, kamu tanya aku jawab. Berarti kan hal yang biasa gitu. Terus tiba-tiba lagi makan dia ngomong gini, "Kamu tau nggak, Van? Kamu tau nggak, Steph? Aku beberapa kali dipaksa di Jepang untuk masuk Kristen.
sama orang-orang radikal. Dan aku selalu bilang, kenapa aku harus masuk Kristen? Karena terus dijawab, karena Tuhan Yesus itu juru selamat. Ya kalau Tuhan Yesus juru selamat, kenapa aku harus masuk Kristen? Dia selalu bilang gak ada alasan untuk masuk Kristen. Tapi Van, tapi Steph, waktu aku ketemu kamu, aku sekarang nanya, kenapa aku nggak masuk Kristen? Kenapa aku nggak milih Kristen dari dulu? Di situ ada lagi temennya satu nih yang dari Jepang juga bilang gini, oh Kristen tuh Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus tuh kayak Fanny ya, kayak Stefani ya? Gue udah lebih bingung lagi dia bisa ngomong kayak gitu. Ada lagi ini satu anak ini ngomong lagi. Makanya aku udah nggak mau baca Alkitab. Soalnya aku udah baca Stefani tiap hari. Stefani tuh orangnya baik. Itu cuman gara-gara gue kasih mereka makan telur balado sama Indomie goreng. Terus aku ajarin mereka bahasa Inggris, gimana cara nulis, academic English. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kamu pergi kemanapun kamu pergi, Van, ya, di situ ada rencanaku. Dan setiap ada rencanaku, aku bisa bekerja atas kamu apapun itu caranya. Apapun itu caranya, Flo. Jadi kamu nggak akan pernah tahu nih orang depan kamu ini nih kiriman Tuhan atau bukan. Kayak aku tuh nggak tahu nih orang kiriman Tuhan apa bukan. Dan itu aku tolak duluan lagi. Kayak nggak mau gitu. Tapi Tuhan tuh punya cara buat aku tuh memberkati dia. Dan itu aku nggak pernah tahu. Ada aja gitu. Nah begitu juga sama kamu. Makanya kalau aku aja nih yang tetot, ibaratnya tuh aku tuh lost connection waktu aku mau memberkati dia. Aku nggak begitu usaha. Tapi Tuhan tetap mau aku memberkati dia. Apalagi kamu. Kalau kamu tanya Tuhan dan perkarain anak ini dalam Tuhan, Tuhan bakal berperkara juga di hidup kamu dan kasih hikmat untuk memberkati dia. Karena dia ini proyeknya Tuhan, bukan proyek kita. Ya kan? Anak ini bukan proyeknya kamu, ini proyeknya Tuhan. Sama kayak orang Jepang ini bukan proyeknya aku, ini proyeknya Tuhan. Jadi biarkan Tuhan bekerja atas kamu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk dia. Gimana caranya? We don't know. Caranya gimana? Kamu cuma bilang aja sama Tuhan setiap ketemu dia. Kayak aku selalu bilang, duh Tuhan tuntun Fanny ya. Fanny mau ketemu dia. Padahal cuma makan doang sih. Tapi siapa tahu dia bisa kenal engkau lewat aku hari ini. Tuhan, Fanny mau pergi ketemu sama orang Chinese ya. Orang Cina beneran gitu ya. Semoga gara-gara dia ketemu Fanny, dia bisa nanya tentang engkau. Ya, dikit-dikit tahulah Tuhan Yesus baik. Kita perkarain orang-orang ini dan Tuhan punya caranya sendiri. Jadi panjang gitu ceritanya. Gitu Flo. Apalagi Flo tadi kayak itu dulu, Ci. Thank you, Ci. Tapi ini pertanyaan lanjutan dan ini last question sih. Gak apa. Seperti kalau misalnya nih kita adalah orang yang punya case khusus seperti tadi. Oh, aku butuhnya Pak Eras. Menurut aku cuma Pak Eras yang bisa sembuhin aku, misal. Tapi kan Pak Eras itu banyak pelayanannya. Pak Eras itu butuh mikirin SPTL lah, butuh mikirin 2 pagi 2 malam, butuh mikirin seminar lah, atau misalnya butuh mikirin apalah, banyak lah. Misalnya kayak kita juga, Cici banyak ada kegiatan di Melbourne, ada kegiatan di Jakarta, ada komunitas di sini. Atau misalnya aku, ya Cici tahu lah, aku juga ada di 180, atau misalnya aku juga di Warrior begitu. Yang membuat kita tuh, sebenarnya kita juga banyak tanggungan atau misalnya banyak kegiatan atau lagi banyak beban juga. Apakah kedatangan orang tersebut yang case tadi itu merupakan tambahan beban ke kita yang tadi aku bilang tadi? Apa mungkin kita cuma sebatas sarana untuk dia tuh dibawa ke cara Tuhan yang sebenarnya untuk menyembuhkan dia? Karena kan di balik yang tadi aku bilang, kita banyak tanggungan seperti itu begitu. Yang dimana kita fokus pikiran kita ya di tanggungan prioritas kita itu. Wah, kalau ngomongin prioritas ini udah beda nih, Flo. Kalau misalkan ternyata orang ini jadi prioritas di hidup kamu dari Tuhan, kamu nggak bisa bilang sesuatu yang lain itu jadi prioritas lagi. Karena siapa tahu dia bisa lebih berharga jiwanya dibandingin wanita loh. Ternyata satu dia yang Tuhan lagi butuhin dibandingin dia. Nah, itu peka-pekaan kamu aja. Memang harus dia atau gimana gitu. Tapi kalau persoalan itu banyak banget Flo, kayak dia maunya Pak Eras, kan kayak gitu. Dia punya tanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan memang kita udah berhikmat ya, kita udah tahu caranya dan dia tetap batu, ya dia tetap aja kena batunya. Sebenarnya gitu kan.
Tapi sebenarnya harus dikasih pengertian loh. Kayak Tuhan tuh bisa bicara lewat siapapun. Itu tuh harus gitu, walaupun dia bakal mental. Kamu kalau Tuhan cuman percaya sama Pak Eras doang, Tuhan cuman ngomong sama Pak Eras doang, kamu nggak menghargai kehadiran Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan tuh bisa ngomong sama siapapun. Di Alkitab aja, Tuhan nggak ngomong sama orang-orang hebat doang loh. Bahkan Tuhan bisa pakai pelacur, pendosa, dan ditulis lagi di firman Tuhan. Dan jadi berkat lagi buat kita. Kenapa kita bisa lebih percaya kadang-kadang sama pendeta dibandingkan sama teman kita yang bisa juga dari mulut dia yang gak sempurna ini Tuhan berbicara. Itu tuh penting banget loh. Aku nih cerek banget, maksudnya aku tuh bukan masih kecil ya. Maksudnya aku kalau dibanding papa aku tuh jauh banget. Tapi aku yakin loh, Tuhan tuh bisa ngomong sama aku juga. Tuhan bisa ngomong sama papa, Tuhan bisa ngomong sama temen aku yang bahkan gak segereja sama aku. Tuhan tuh bisa pakai siapapun. Tuhan tuh bisa pakai siapapun. Makanya kadang-kadang aku bisa bilang gini, Papa mau denger cerita aku nggak? Tuhan kayaknya ngomong ini deh sama aku. Terus papa aku bilang sama aku, ih papa diberkati loh nak sama kamu. Ih papa diberkati loh sama dia. Karena kita bukan siapa-siapa, semua orang bisa denger Tuhan. Nah harus dikasih kesempatan, harus dikasih edukasi. Bukan berarti kamu nggak boleh ngomong sama Pak Eras. Kalau bisa ada kesempatan, amin bisa. Bukan berarti kamu salah. Jangan ngomongnya nggak boleh gitu kan dia lagi ceritanya udah kagak percaya siapa-siapa gitu. Cuman satu sih, kalau kamu rasa Tuhan itu hidup sama Pak Eras, Tuhan yang sama juga hidup loh di hidup kamu. Tuhan yang sama juga hidup di hidup dia. Tuhan bisa bicara sama orang pinggir jalan tiba-tiba kamu keinget sesuatu. Tuhan juga bisa ngomong sama hati kamu. Orang di Alkitab aja Tuhan ngomong sama semua orang. Tuhan Yesus nggak ngomong sama orang-orang murid-murid dia loh. Pelacur aja diajak ngobrol, bahkan dia ampuni. Dari pelacur dan cerita pelacur aja kita bisa diberkati. Tuhan punya cara buat ngomong sama siapapun. Jadi ini bukan tentang dengan siapa kamu berbicara, tapi apakah kamu membuka hati kamu untuk Tuhan berbicara. Kayak gitu. Setuju, Ci. Thank you, Ci. Oh, sama. Wih, keren. Thank you, Kak Flo dan Cifani. Sama. Ci, by the way, masih ada 3 pertanyaan, Ci. Apakah Cici masih Gak sanggup? apa-apa, lanjut. Gak apa. Oke deh. Jadi yang satu mengenai orang tua, yang duanya lagi mengenai mental health. Aku bacain yang orang tua dulu kali ya. Pertanyaannya, Ci, bagaimana caranya kita menghadapi atau mengatasi orang tua kita yang kadang suka egois, nggak ngerti sama perasaan kita, yang kadang buat diri kita down banget, kayak buat kita tuh jadi benci sama mereka. Gimana ya, Ci? Gini, aku kasih kamu konsep ya. Aku kan pernah muda. Aku masih muda. Oke, bukan pernah muda. Aku pernah remaja gitu. Aku pernah bete banget sama papa aku. Aku pernah bete banget sama mama. Pernah kecewa banget sama papa mama sampai matiin HP nggak mau ditelepon dan pindah ke rumah kokoh. Coba aku nyebelin banget kan kayak gitu sampai papa aku yang datang ke rumah kokoh. Waktu aku depresi aku kayak gitu. Aduh, aku nggak mau lagi balik ke masa-masa itu sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, lanjut. Aku pernah kesel banget sampai bilang sama mama, waktu SD, bayangin aku masih SD, aku bilang gini, Ma, aku sih janji aku nggak akan pernah nikah sama pendeta. Bayangin aja, papa kayak Bang Toi, pulangnya nggak jelas kapan, perginya nggak jelas kapan. Mama nih wanita paling bodoh di dunia, aku mau sih nikah sama papa. Bayangin tuh SD, kelas 4 SD aku ngomong kayak gitu. Kamu jangan menganggap aku nih, walaupun Pak Eras sangat amat, papa yang sangat amat, menurut aku bersyukur banget sih sama papa aku ini. Aku nggak bersyukur karena dia gembala sidang, aku nggak bersyukur karena dia punya sinode, kepala sinode, aku nggak bersyukur karena dia pendeta. Aku bersyukur karena dia ayah, dia papa aku. Karena dia sayang sama anaknya. Di luar pekerjaan, di luar kependetaan dia bapak yang baik untuk aku. Aku bersyukur. Tapi di luar kebaikan papa, dia papa yang tidak sempurna. Mama aku bukan mama yang sempurna. Mama aku bisa marah
waktu aku remaja, mamaku bisa marah kalau aku nggak taruh anduk di WC ketika aku habis mandi dan aku taruh anduk itu di kasur. Mama aku bisa marah waktu aku nggak taruh baju di tempat yang benar. Mama aku bisa marah kalau aku males belajar. Mereka sama kayak gitu. Bahkan ada kata-kata mama yang keras juga. Fanny, kalau Fanny nggak bisa kayak gini, gede mau jadi apa? Mau jadi perempuan macam apa? Waduh, mama papa aku kan dua-duanya guru. Mama aku juga guru. Jadi juga kalau ngomong keras banget. Tapi satu hal yang aku sadari teman-teman, yang pertama, orang tua kamu itu nggak akan pernah bisa berubah lagi. Bukan nggak pernah bisa berubah, sulit untuk berubah. Karena mereka udah tua. Tekukan-tekukan di hidup dia itu udah terlalu lama. Cuman bener-bener papa aku bisa kayak hari ini ya, dengan dia yang emosional. Itu kalau dia nggak gila Tuhan dan nggak dipaksa Tuhan, nggak dihajar Tuhan berkali-kali, aku nggak tahu papa aku jadi apa. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia berubah. Tapi di luar dia mengasihi Tuhan, ada hal-hal sebagai orang tua yang memang aku nggak bisa ubah lagi dan aku nggak boleh berharap. Nggak boleh berharap untuk dia ubah. Karena dia udah tua. Oke? Tekukannya udah terlalu banyak, jadi aku nggak berharap dia berubah. Aku ngerasa, oke Pak, nggak apa-apa gitu. Pasti ada ya, setiap orang tua kita kayak gitu. Tapi yang kedua nih, yang aku mau kasih tahu kamu, dan ini penting banget. Kamu tahu orang tua kita, waktu ada buat kita ya, waktu mama kamu hamil, dan papa kamu menjaga mama kamu, mereka udah mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua kamu. Kamu ingat ya, kalau nggak ada bimbingan belajar menjadi orang tua Stefania Erastus. Itu nggak ada. Jadi sebelum kamu lahir, itu nggak ada namanya bimbel menjadi orang tua Gabriele gitu. Gimana cara jadi orang tua Sela? Gimana cara jadi orang tua Yobel? Itu nggak ada. Bahkan nggak ada bimbel. Bahkan Stefani Erastus dan Stephen Erastus, dua pribadi yang berbeda. Jadi waktu dia mendidik Stephen, dia nggak bisa pakai cara mendidik Stephen untuk mendidik Stefani. Dua pribadi yang sangat berbeda. Jadi kamu tahu orang tua kamu itu sedang mencintai kamu sambil belajar. Orang tua kamu itu sedang mencintai kamu sambil belajar. Jadi dia sering gagal. Dia kira ini cara dia sayang sama kamu. Dia kira ini cara terbaik untuk sayang sama kamu. Aku ada cerita, cuman aku gak bisa cerita karena terlalu lama nanti. Tapi yang aku mau kasih tahu kamu adalah, yang pertama tadi ya, jangan berharap papa mama kamu berubah. Jangan berharap. Mereka bisa berubah tapi jangan diharapkan. Yang kedua, mereka itu mencintai kamu dengan kegagalan. Karena mereka itu nggak pernah tahu cara didik kita. Ini Stefania Erastus macam gini yang keras kepala, nyebelin batu gitu ya. Itu bukan Stephen yang aku harus tahu betul gimana cara didik Fanny. Jadi mereka kadang-kadang gagal, kadang-kadang bener, gagal lagi. Tergantung moodnya gue lagi gitu. Jadi mereka sambil mencintai kamu, sambil belajar, sambil membesarkan, sambil gagal. Terus belajar lagi, ternyata kamu tambah gede, formatnya diubah lagi. Jadi kamu harus belajar bilang, aduh, gini ya cara mereka mencintai kamu. Tapi teman-teman, ada sih orang tua yang memang, misalkan ngomongnya, kenapa lu harus lahir gitu? Lu harusnya nggak lahir, gue aja nggak pengen lu ada. Itu beda. Aku cuma mau bilang nih, ada takdir. Itu takdir. Takdirnya tuh kayak gini. Kamu nggak bisa milih kamu mau ke perut siapa. Itu udah takdir. Nggak ada takdir masuk surga neraka. Nggak ada. Tapi takdir masuk perut ibu itu ada gitu. Kamu nggak bisa pilih perut mana yang mau kamu masukin. Kalau kamu udah diizinin Tuhan masuk ke perut ibu ini, punya bapak ini, Tuhan udah tahu betul ini orang tua yang paling sempurna untuk kamu. Ini orang tua pas banget deh buat kamu, buat masa depan kamu. Kalau orang tua kamu gak sempurna hari ini, jadikan kehadiran mereka jadi kekuatan untuk kamu menyambut masa depan kamu yang lebih kuat. Kamu gak jadi apa yang seperti mereka lakukan kepada kamu. Tapi jangan mengurangi rasa sayang kamu ke mereka. Karena mereka, kalau orang tua kamu bener-bener baik, mereka cuma mau kamu sukses. Gak ada orang tua yang gak pengen anaknya happy. Gak ada. Kalau ada anak sama pacarnya gak direstuin, terus kamu bilang, papa mama gak pernah ya ngelihat, gak pernah ya pengen lihat aku happy. Mereka malah pengen lihat kamu happy.
Cuma kamu nggak ngerti. Nanti akhirnya ya udah kalau kamu happy. Orang tua tuh cuma mau kita sukses sama happy doang. Dan mengasihi Tuhan pastinya. Jadi kamu inget 3 hal yang aku kasih tahu aja. Yang pertama, jangan berharap mereka berubah. Kamu yang harus berubah. Hati kamu yang harus berubah. Punya hati yang lebih besar lagi untuk terima kegagalan orang tua kamu. Yang kedua, inget cara mereka mencintai kamu itu belum tentu sempurna. Karena mereka masih belajar. Di umur kamu yang segini, kamu terus berubah. Dan mereka terus belajar jadi seperti apa yang kamu mau. Dan yang ketiga, Tuhan gak pernah salah kasih orang tua. Itu orang tua paling baik untuk kamu. Apapun yang mereka jelek-jeleknya mereka dikirim Tuhan hanya untuk kamu. Bukan untuk aku. Untuk kamu doang. Berarti itu udah sempurna. Gitu. 2 lagi. Iya, 2 lagi, Ci. Thank you pertanyaannya buat siapapun yang bertanya. Orang tua untuk kita itu adalah yang udah dipilihin Tuhan yang paling sempurna. Betul. Oke deh, lanjut. Aku bacain dua-duanya aja, Ci, atau satu-satu? Satu-satu aja nggak apa-apa. Nanti aku Oke. jawab. Tapi nggak mirip kan? Pertanyaannya Enggak, mirip nggak? Oh ya, enggak oke. sih. Satu. Shalom, Ci, aku mau nanya nih, waktu Cici depresi itu gimana? Apakah Cici tahu sendiri atau karena orang sekitar yang melihat Cici? Terus gimana sih Ci bisa bangkit dari depresi itu? Thank you. Aku langsung jawab aja ya. Cepet. Yang tahu aku depresi pertama itu keluarga aku. Jadi maksudnya orang sekitar aku tuh sadar kalau Fanny ini udah mulai nggak waras nih, beneran nggak waras. Kenapa? Kayak misalkan aku bisa mandi, misalnya bisa mandi, bisa siram diri kayak gitu di restoran, terus bisa kayak, emang aku pernah ke sini, terus sudah mulai lihat meja-meja kayu, terus bilang, aku di puncak, wow, aku memory lost, hilang. Jadi ini Fanny kayak gini, hilang, gini doang, hilang nih, hilang ya. Jadi ya langsung dibawa ke rumah sakit. Makanya kalau papa aku bilang aku depresi berat, itu bener-bener berat banget. Karena aku udah kehilangan diri aku. Akunya hilang. Aku tuh kayak lagi ada di planet yang lain gitu. Karena Fanny-nya udah gak ada di sini gitu. Gimana caranya bangkit? Awal-awal dikasih obat, terus aku terapi. Tapi sambil aku dikasih obat, dikasih terapi, orang tua support sistem aku kuat untuk tetap pegangin kepercayaan diri aku untuk hidup, karena aku bener-bener berapa kali udah mau mengakhiri hidup dan mereka jadi kaki, kayak selalu ada alasan untuk hidup. Jadi support sistemnya kuat, obat, dokter, tapi ingat, hapus semuanya, gak ada obat, gak ada dokter, gak ada orang tua. Tuhan kasih 2 kaki buat aku bangkit sendiri. Aku memilih untuk hidup dan melewati itu bersama Tuhan. Hilangin obat, hilangin dokter, hilangin papa, mama, koko, cici aku. Dan aku cuman sadar ternyata untuk bangkit, aku cuman butuh 2 kaki. Dan ternyata Tuhan izinin ini ada. Aku bangkit untuk diri aku sendiri. Bukan karena orang tua, tapi karena Tuhan kasih 2 kaki untuk aku bangkit. Dan aku memilih untuk melewati ini bersama Tuhan. Jadi kayak gini. Gitu. Makasih Beka. Lagi dia lucu banget. Lanjut ya. Wah, Kamu thank you, Ci. kalau mau buku aku, chat Instagram aku aja ya, nanti aku kirimin. Oke. Wih. Oke deh, Ci, kita langsung lanjut ya. Oke. Ini. Kalau Ci, aku punya teman, setiap kali diserbu, dia bisa berpikir untuk bunuh diri aja. Tapi kalau everything is fine, ya dianya biasa aja. Aku selalu tanya kalau dia oke, dia bilang oke. Pas ada lagi masalah, dia gitu lagi. Dia kenapa ya, Ci? Lebay atau gimana? Terus aku harus gimana kalau dia lagi down gitu, Ci? Terus dia harus ngapain? Jangan, udah ya? Udah. Nih, buat yang nulis, kamu harus dengar aku dan kamu harus kasih tahu orang-orang juga yang misalkan kamu ngomong. Jangan pernah sepelein dan bilang lebay untuk orang yang bilang aku mau bunuh diri. Itu yang pertama. Jangan pernah sepelein. Yang kedua, jangan pernah sepelein kalau orang bilang kayak gini. Aku udah ngerasa aku nggak enak, aku nggak pengen hidup lagi. Mau dia caper, itu aja udah something wrong. Orang caper itu something wrong. Jadi dia lebay aja, itu something wrong juga. Jadi jangan bilang lebay sama, aku nggak marahin kamu ya.
Ini aku kasih tahu. Cuman aku keras aja kalau ngomong kayak gini. Jadi jangan bete sama aku. Aku kasih tahu kamu. Jadi orang caper sama orang lebay dimusuhin itu malah kasihan. Harusnya disayang. Lu mesti mikir kenapa dia caper, kenapa dia lebay. Berarti dia butuh siapa? Dia butuh apa? Kenapa dia bisa membunuh diri? Kenapa dia bisa selebay ini? Harusnya gue kurangin kehadiran gue, harusnya bikin dia ngerasa diperhatiin. Anak Tuhan itu harus kayak gitu. Hah? Yes, Queen Behavior Tiffany Slay. Lucu banget. Anak Tuhan tuh gitu, teman-teman. Tuhan itu nggak pernah nyepelein penyakit orang sedikit apapun. Di pinggir jalan Tuhan lihat yang buta, Tuhan lihat apapun, Tuhan lihat orang miskin, yang orang bilang jijik aja Tuhan sayang. Kita manusia, harusnya dia yang lebay, dia yang caper, dia yang pembohong, dia yang pendusta, dia yang tukang nyolong, dia yang tatoan, dia yang habis narkoba, dia habis keluar penjara, yang kita sayang. Buat apa kita cuma sayang sama orang-orang baik? Kita tuh hadir, Tuhan tuh hadir buat orang sakit. Harusnya kita juga hadir buat orang sakit, bukan judge mereka. Dan aku bersyukur kamu nanya ini sama aku. Berarti kamu perhatian sama dia. Yang aku mau kasih tahu adalah dia nggak akan bilang bunuh diri waktu dia baik-baik aja. Jelas, nggak mungkin. Tapi kalau nggak baik-baik aja, dia malah bilang bunuh diri. Berarti apa? Berarti setiap waktu hidup dia, sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Dia harus nemuin kenapa dia nggak baik-baik aja di setiap waktu hidup dia. Sebenarnya waktu dia nggak ada apa-apa, dia tetap ada apa-apa. Karena bunuh diri itu nggak cuma satu kali ada di sini. Dia hidup setiap hari. Dia selalu jadi alasan masalahnya. Nah, kalau kamu masih kecil, masih muda, dan kamu bingung, kamu harus cari mentor yang dewasa dan rohani, kamu harus cari pertolongan untuk dia. Dan aku bersyukur kamu tanya, kamu harus kasih tahu teman-teman kamu di gereja, dimanapun, kalau, ih dia caper doang, ih lebay doang. Stop caper doang dan lebay doang. It's not doang. Bunuh diri, it's not doang. It's not funny, itu bukan lelucon. Orang boleh caper, tapi kalau dia caper sampai mau bunuh diri, lu masih dengan asiknya bilang, dia lebay doang, dia caper doang. Nah, kamu bisalah ngomong gitu sama orang. Untuk jadi berkat buat orang lain, itu nggak cukup buat kasih makan untuk orang miskin, nemenin teman kita yang lagi sendirian. Tapi untuk menerima orang dengan kegagalannya, itu salah satu jadi berkat. Kalau dia caper, dia lebay, dia mau bunuh diri, itu kan dia lagi ngerasa gagal. Harusnya kehadiran kita itu mupuk kepercayaan diri kita, mupuk kepercayaan diri dia. Harusnya kehadiran kamu, ini yang nanya nih ya, kehadiran kamu itu jadi alasan dia hidup. Ini kayaknya aku harus cerita. Ada satu orang yang mau bunuh diri. Dari rumah, dia tuh udah mikir kayak gini. Pokoknya, kalau ada satu, dia kayak mau menuju ke satu jembatan gitu. Menuju ke satu jembatan yang buat bunuh diri. Dia ngomong gini dari rumah. Kalau ada satu orang aja waktu dalam perjalanan, itu senyumin aku nggak akan jadi bunuh diri. Coba ada satu orang yang senyumin aku, terus bilang, have a good day, selamat pagi, aku nggak jadi bunuh diri. Terus dia jalan. Nah, ternyata ada yang senyumin dia, terus dia nggak jadi bunuh diri. Atau ternyata kalau kita balik lagi ceritanya, nggak ada yang senyumin dia. Kita tuh nggak akan pernah tahu loh. Dia yang baru ngomong mau bunuh diri walaupun bercanda, dia yang lagi ketawa padahal dia lagi sedih. Kamu nggak tahu di otak dia nih ada apa. Kamu nggak akan tahu ternyata itu pertemuan terakhir kamu sama dia karena dia memilih untuk bunuh diri setelah kamu bilang, udahlah santai aja hidup, atau kita jadi adu nasib sama dia. Dia bilang, aku nyesel banget hidup hari ini. Tau nggak, keluarga gue tuh susah banget. Lu cobain aja jadi gue. Cobain deh jadi gue. Orang tua gue kayak gini, lu nggak bakal kuat. Malah jadi adu nasib. Kita nggak akan pernah tahu loh. Kadang-kadang mulut kita, otak kita, cara kita berbicara sama orang, itu jadi alasan dia bunuh diri. Ngerasa tertolak. Makanya buat kamu yang nanya aku, thank you so much udah care sama dia. Dengan ketidaktahuan kamu bertanya loh. Dan itu baik banget, apalagi buat aku ya, penyintas gitu. Aku cuma mau bilang, jadilah alasan untuk dia hidup, gimana pun caranya. Kamu mungkin masih muda, kamu nggak tahu jadi apa. Jadi apapun yang Tuhan titipkan di hidup kamu. Tapi ingat aja kalau kamu ketemu dia. Selalu ingat kayak gini. Duh, jangan sampai malam ini dia bunuh diri. Ya udah deh, biarin aja dia bikin gue kesel, annoying deh, nggak apa-apa. Asal dia nggak bunuh diri.
Nanti ya suatu saat ada satu malam di mana dia merasa terbuang, tapi dia bisa bilang, untung aja ada si kamu gitu. Untung aja ada kamu. Untung aja tadi aku ketemu si ini. Paling enggak ada dia hari ini. Kalau enggak gue mati aja deh. Di situ tuh kamu baru bersyukur. Ada satu jiwa yang kamu menangin. Gak usah muluk-muluk jadi pendeta kayak Cifani ngomong-ngomong. Bikin dia ngerasa hidup aja itu udah lebih dari segalanya. Gitu. Amazing. Keren banget. Thank you, Ci, untuk jawaban yang sangat-sangat memberkati. Lumayan panjang hari ini ya. Baru Banget seru ya akhirnya banget. walaupun mereka offline ya, bukan offline, walaupun mereka off cam, Oke. tapi mereka aktif banget nanyanya dan setiap aku jawab ada love, jadi kan ngerasa nggak sendirian ya. Nanti pokoknya Iya. di Manado part 2 harus ini ya, harus on cam semua. Aku pengen lihat yang nanya-nanya dari siapa. Oke. Oke, Nich. Habis ini mau ada apa, Sil? Seperti biasa, kita foto dulu ya, guys. Nah, pasti di sini banyak yang on cam. Ayo guys, mau foto sama Ayo, Cifani masa nggak guys. on cam? Kapan lagi ya kan? Cifani sering-sering ke Home Manado ya. Ayo, kamu chat aku aja. Langsung aku nanti kasih kamu discuss kayak mau temanya apa, kayak gitu juga bisa. Misalkan satu hari bahas mental health doang, kan asik juga. Menarik. Oke, Ci. Ayo